Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diran Sugule, saya dari program studi Pendidikan Ekonomi 2019. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang bahagia ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas secara bersama-sama tentang perdagangan internasional. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran atau ada yang mungkin bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Nah, teman-teman, kita akan membahas beberapa hal tentang perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional, kemudian faktor-faktor dan penghambat perdagangan internasional, dan ketiga, manfaat perdagangan internasional, dan kemudian teori perdagangan internasional, dan yang terakhir, kebijakan perdagangan internasional. Nah, teman-teman, kita akan membahas yang pertama tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar dua negara atau lebih di pasar dunia. Nah, jadi perdagangan internasional terjadi ketika ada dua negara atau lebih yang melakukan transaksi jual beli. Nah, kemudian teman-teman, kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Nah, kita akan membahas yang pertama faktor pendorong, yaitu yang pertama, kebutuhan negara dan masyarakat. Nah, mengapa kebutuhan negara dan masyarakat itu menjadi faktor pendorong? Nah, kita tahu kan teman-teman bahwa setiap negara itu tidak mungkin dapat memproduksi seluruh kebutuhan suatu negara ataupun masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu adanya perdagangan internasional dengan negara lain yang juga membutuhkan produk yang ada di dalam negeri sendiri, sehingga terjadilah kerjasama di bidang perdagangan internasional. Kemudian perbedaan sumber daya alam. Nah, perbedaan sumber daya alam itu disebabkan oleh letak geografis dan juga iklim yang ada di negara tersebut. Misalnya, kita di negara Indonesia dikenal dengan rempah-rempah yang ciri khasnya yang sangat luar biasa dan unik, sedangkan misalnya di negara Australia mereka dikenal dengan produksi hewan atau daging dari hewan. Nah, kemudian perbedaan selera teman-teman. Nah, misalnya tadi kan kita memproduksi rempah-rempah yang memiliki ciri khas yang unik, kemudian negara-negara lain, misalnya negara Australia, mereka memproduksi daging hewan gitu kan teman-teman. Nah, kita misalnya orang-orang Indonesia kan suka mengkonsumsi daging. Nah, kita bisa melakukan barter atau transaksi dengan negara Australia, dan negara Australia juga mengimpor rempah-rempah dari negara Indonesia. Nah, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, yang keempat adalah adanya perbedaan biaya produksi. Nah, teman-teman, adanya perbedaan biaya produksi ini disebabkan oleh berbagai hal ya teman-teman. Yang pertama mungkin di suatu negara itu sumber daya manusianya lebih berkualitas, dan juga alat-alat produksi yang digunakan itu telah menggunakan teknologi-teknologi yang sudah sangat-sangat modern teman-teman. Nah, maka negara-negara yang misalnya masih berkembang perlu melakukan yang namanya impor dari negara-negara tersebut, karena ketika memproduksi barang tertentu biayanya lebih mahal jika dibandingkan dengan mengimpor barang-barang atau produk-produk tersebut. Kemudian terakhir adalah terbukanya komunikasi dan informasi antar negara. Nah, dengan teknologi yang begitu berkembang, yang sangat pesat ya teman-teman, saat ini informasi itu sudah sangat mudah untuk diperoleh. Nah, mungkin suatu negara melakukan survei atau penelitian pada suatu negara lain tentang barang-barang atau produk yang sudah tersedia dan yang masih belum tersedia. Nah, misalnya negara A menemukan bahwa di negara B belum tersedia suatu produk yang belum diproduksi di negara B tersebut. Maka negara A mencoba untuk berkomunikasi atau menawarkan produk yang belum ada di negara B untuk diperdagangkan. Nah, sehingga terjadilah perdagangan internasional. Nah, tadi kita sudah membahas tentang faktor pendorong, sekarang kita akan membahas tentang
faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, keamanan suatu negara. Nah, keamanan suatu negara itu adalah kunci dari kesuksesan suatu perdagangan internasional. Nah, teman-teman, jika suatu negara itu keamanannya sangat minim atau belum terjamin, maka negara-negara yang ingin melakukan transaksi juga akan merasa khawatir dan takut. Maka suatu negara perlu mendorong, menjaga, meningkatkan keamanan suatu negaranya sehingga terjadilah perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, perbedaan mata uang negara. Nah, perbedaan mata uang negara ini juga menjadi faktor penghambat, teman-teman. Misalnya Indonesia mengekspor produk baju ke negara Jepang. Nah, maka Indonesia berharap negara Jepang membayar biaya atau pembayaran dilakukan dengan mata uang rupiah, mata uang negara Indonesia. Sedangkan Jepang sebaliknya. Maka dalam hal itu perlu adanya suatu kesepakatan penetapan alat pembayaran. Maka dalam hal itu, teman-teman, itu menjadi faktor penghambat karena membutuhkan waktu dan proses yang lama. Kemudian kebijakan perdagangan internasional. Nah, ternyata kebijakan perdagangan internasional juga dapat menjadi penghambat, teman-teman. Penghambat terjadinya perdagangan. Mengapa? Karena misalnya nih, kita ambil salah satu contoh kebijakan perdagangan internasional, yaitu larangan impor. Nah, tentu saja larangan impor ini akan membuat suatu negara yang memproduksi suatu barang menjual ke negara lain, namun karena kebijakan yang dilakukan oleh negara lain atau misalnya negara B, maka negara A tidak bisa mengimpor karena negara B telah melakukan kebijakan yaitu larangan impor. Nah, kemudian yang terakhir yaitu proses pembayaran sulit dengan risiko besar. Nah, jadi ketika melakukan perdagangan internasional tentu saja barang atau produk yang ditawarkan dalam jumlah yang besar sehingga juga pembayaran tentu saja tidak bisa dilakukan dalam tunai, teman-teman, karena risikonya terlalu besar. Maka dalam hal itu perlu dibuat suatu alat pembayaran atau transaksi, misalnya seperti LAC. Nah, itu untuk mencairkan itu, teman-teman, itu butuh proses yang cukup lama. Nah, sehingga itu menjadi salah satu faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, berikutnya kita akan membahas, teman-teman, tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional. Dengan perdagangan internasional kita akan memperoleh manfaat, yaitu menjalin hubungan persahabatan antar negara. Nah, jadi ketika kita melakukan perdagangan internasional, tentu saja harus ada terlebih dahulu kerjasama antar negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, maka akan terbentuklah hubungan dalam bidang perdagangan. Nah, dengan hubungan tersebut tentu saja suatu negara satu sama lain menjaga agar tidak terjadi konflik, supaya kerjasama terus menerus sampai satu negara dan negara lain memperoleh keuntungan yang sama. Kemudian manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional adalah memperluas pasar perdagangan. Nah, misalnya kita negara Indonesia yang sebelumnya kita hanya menjual produk kita di dalam negeri, dengan adanya perdagangan internasional kita bisa memperluas pasar dari dalam negeri menjadi ke luar negeri, gitu, teman-teman. Nah, kemudian pemenuhan kebutuhan. Jadi salah satu manfaat dari perdagangan internasional adalah pemenuhan kebutuhan. Misalnya kita yang membutuhkan satu barang, namun di dalam negeri kita belum tersedia barang tersebut. Nah, sehingga dengan adanya perdagangan internasional kita dapat melakukan transaksi jual beli dengan barang-barang atau produk-produk yang kita butuhkan. Kemudian transfer teknologi modern. Nah, ini juga adalah salah satu manfaat yang sangat baik, terutama bagi negara-negara yang berkembang. Jadi dengan adanya perdagangan internasional, kita bisa melakukan yang namanya transfer teknologi. Misalnya, kita bisa belajar dengan teknik-teknik dan juga manajemen produksi yang lebih efisien dan lebih efektif dari negara-negara yang telah maju, teman-teman.
Nah, misalnya nih, ini adalah salah satu contoh pertukaran teknologi pertahanan Indonesia dari Amerika ke Indonesia, teman-teman. Oke, berikutnya adalah teori perdagangan. Nah, teori perdagangan sebenarnya ada banyak, teman-teman. Namun ada dua teori yang cukup terkenal dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak dan yang kedua teori keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan mutlak ini dikemukakan oleh bapak ekonomi kita, yaitu Adam Smith. Nah, jadi bapak ekonomi kita mengemukakan tentang teori keunggulan mutlak. Jadi teori keunggulan mutlak ini adalah jika suatu negara memfokuskan atau melakukan spesialisasi pada suatu produk, ia akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi mereka lebih mudah untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, kemudian teori ini disempurnakan oleh teori komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, di mana sebelumnya Adam Smith pernah menyimpulkan bahwa negara yang tidak memiliki spesialisasi pada suatu produk itu tidak dapat melakukan perdagangan internasional. Nah, namun David Ricardo membantah karena jika suatu negara memiliki keunggulan komparatif itu dapat melakukan perdagangan internasional. Jadi keunggulan komparatif ini di mana setiap negara memiliki keunggulan berdasarkan nilai kerja. Jadi di mana produk itu dinilai berdasarkan waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk pada kebijakan perdagangan internasional. Nah, jadi kebijakan proteksi di bidang ekspor dan impor kita akan bahas bersama teman-teman. Jadi yang pertama adalah kebijakan kuota. Jadi kebijakan kuota ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mematok produk yang masuk ke dalam dalam negeri. Jadi misalnya produk yang sejenis yang masuk ke dalam negeri itu dibatasi, teman-teman, dengan maksimalnya sekian-sekian. Nah, sehingga produsen yang ada di dalam negeri kita juga terlindungi, teman-teman. Kemudian kebijakan tarif. Nah, kebijakan tarif ini juga untuk melindungi produsen dalam negeri, yaitu dengan menaikkan produk impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri, gitu, teman-teman. Kemudian dumping. Jadi kebijakan dumping ini adalah di mana suatu negara itu menurunkan harga suatu produk untuk dijual ke luar negeri. Jadi misalnya gini teman-teman, kita negara Indonesia itu memproduksi baju. Nah, harga baju itu dalam negeri adalah 50. Kemudian ketika kita mengekspor atau menjual barang tersebut ke luar negeri, kita menjualnya dengan harga yang lebih murah, teman-teman, jadi 40.000, sehingga barang kita tersebut lebih terjual laris gitu, teman-teman, di pasar internasional. Kemudian subsidi dan premi. Nah, subsidi ini adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri supaya mereka bisa melakukan produktivitas yang lebih baik. Nah, sedangkan premi ini adalah dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kemudian ini adalah larangan impor. Kurang lebih larangan impor ini adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri, teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas mulai dari pengertian, faktor pendorong, kemudian manfaat, faktor teori, dan juga sekarang terakhir adalah kebijakan perdagangan internasional, teman-teman. Nah, satu lagi ada yang terakhir, teman-teman, yaitu devaluasi. Jadi devaluasi ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu dengan menurunkan nilai mata uangnya, teman-teman. Jadi misalnya $1 itu awalnya $1 itu adalah 13.000. Nah, pemerintah mengambil kebijakan devaluasi yang mana $1 sama dengan 15.000. Jadi kita menurunkan mata uang kita menjadi 15.000. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan ekspor. Jadi awalnya misalnya kita ingin menjual minyak kelapa sawit misalnya dengan harga 13.000.
US dollar, 13.000 sama dengan 1 US dollar. Nah, sekarang kita menjualnya dengan harga 15.000. Nah, jadi ketika diambil kebijakan devaluasi, kita menjualnya menjadi 15.000 teman-teman. Jadi harganya lebih meningkat, lebih naik. Nah, ini juga sekaligus untuk menekan menekan barang impor yang masuk ke Indonesia. Jadi ketika ada barang impor, harganya naik. Yang sebelumnya 13.000, sekarang naik 15.000 teman-teman. Jadi itu juga dapat mencegah atau menekan masuknya produk impor dari dalam negeri. Begitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, ini adalah daftar pustaka dari referensi yang saya ambil. Nah, terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kita semua. Terima kasih, salam cerdas.